Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125, dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi internal dalam organisasi. Yang pertama, fungsi dari pesan, message, atau informasi dalam sebuah organisasi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Khan and Kate. 1. Fungsi pesan dalam komunikasi organisasi terkait dengan produksi. Yang kedua, fungsi pesan dalam komunikasi organisasi terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, terkait dengan penerimaan. Yang keempat, terkait dengan pengelolaan organisasi. Menurut pendapat Reading, ada 3, yaitu yang pertama untuk pelaksanaan tugas, yang kedua untuk pemeliharaan, dan yang ketiga untuk kemanusiaan. Sedangkan menurut Dyer, ada 5 fungsi, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua informasi yang disampaikan tujuannya untuk membujuk seseorang maupun lembaga untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan perintah. Dan yang keempat memberikan instruksi. Yang kelima yaitu mengintegrasikan organisasi. Sedangkan menurut Greenbaum, ada 4 pendapat beliau, yaitu yang pertama mengatur segala sesuatu dalam organisasi sehingga mereka bekerja melalui proses komunikasi. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan. Dan yang ketiga, integrasi organisasi melalui fungsi pesan tersebut. Dan yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi. Secara umum, fungsi dari pesan dalam sebuah organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pesan sebagai tugas. Fungsi pesan tugas. Pesan-pesan berfungsi sebagai tugas, yaitu pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan atau pengambil kebijakan yang disebarkan melalui pesan tugas. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan berkenaan dengan kebijakan atau aturan main dari organisasi. Pesan yang berkembang ini diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi atau interaksi yang terjadi di suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sikap, kepuasan budaya, pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban. Fungsi pesan yang ketiga adalah terkait dengan kemanusiaan, yang artinya ada perhatian pimpinan misalnya kepada pekerja yang baik, pimpinan memberikan reward. Dan yang keempat, pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu jaringan komunikasi formal. Berikut 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal. Yang pertama yaitu downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Artinya komunikasi berasal dari pimpinan ke bawahan yang biasanya berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah yang lebih terkoordinasikan ke pesan sebagai pesan pemeliharaan. Tipe komunikasi ini yaitu yang pertama, instruksi tugas.
Pesan yang disampaikan kepada bawahan tentunya apa yang diharapkan oleh pemimpin dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, rasional pekerjaan. Pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas dengan aktivitas lain. Yang ketiga yaitu ideologi. Ideologi merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ini mencari dukungan dan antusiasme dari anggota organisasi untuk mendapatkan loyalitas, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Yang keempat, tipe komunikasi kepada bawahan yaitu informasinya sendiri, yaitu memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek, aturan-aturan, keuntungan-keuntungan, dan kebiasaan organisasi. Yang kelima yaitu balikan. Balikan ini berisi informasi mengenai ketepatan setiap organisasi yang berada dalam suatu lembaga organisasi dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu upward communication atau komunikasi ke atas. Artinya dari bawahan ke pimpinan sesuai dengan hierarki atau struktur dalam organisasi. Misalnya dari suatu bawahan ke tingkatan atasnya, lalu tingkatan atasnya ke tingkatan atas selanjutnya. Itu termasuk ke dalam struktur organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, perintah kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan. Fungsi komunikasi ke atas sebagai balikan bagi pimpinan yaitu memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan ke bawahan. Yang diharapkan oleh pimpinan yaitu yang pertama, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah yang ditetapkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau ide yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian dari organisasi. Dan yang keempat, menyatakan pikiran dan perasaan dari karyawan. Prinsip-prinsip komunikasi ke atas ada 7. Yang pertama, program komunikasi ke atas haruslah berjalan dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas harus dilaksanakan terus-menerus. Dan yang ketiga, menggunakan saluran rutin. Yang keempat, akan menjadi efektif dengan menekankan kesensitifan ide-ide yang menyenangkan dari level rendah. Yang kelima, memerlukan perilaku pendengar yang objektif. Dan yang keenam yaitu memerlukan tindakan atau respon terhadap masalah yang jelas. Yang ketujuh yaitu menggunakan berbagai macam-macam metode dan media yang memajukan arus media. Selanjutnya yang ketiga yaitu horizontal communication. Artinya satu level yaitu pesan dari orang-orang yang tingkat otoritasnya relatif sama. Misalnya karyawan dengan karyawan atau pimpinan dengan pimpinan, dan nanti akan ada diagonal yang misalnya ada bagian pimpinan berkomunikasi dengan karyawan atau karyawan berkomunikasi dengan pimpinan. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.